Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you today? Miss berharap kalian semua selalu berada di dalam naungan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Gunakan masker saat berpergian. Dan tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit wabah COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia ini. Baiklah, berjumpa kembali dengan Miss Divya. Kali ini Miss akan membahas materi persamaan kuadrat untuk tingkat SMP kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya Miss ada kata motivasi nih buat kita semua. Miss kutip dari Malcolm X. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, ayo my student, kita persiapkan pendidikan untuk tiket ke masa depan. So, kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu persamaan kuadrat. Adapun poin-poin yang akan Miss bahas pada kesempatan kali ini, diantaranya yang pertama persamaan kuadrat, yang kedua bentuk umum persamaan kuadrat, yang ketiga penyelesaian bentuk persamaan kuadrat, yang keempat memfaktorkan, dan yang terakhir melengkapkan kuadrat. Untuk materi pertama, persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini didefinisikan sebagai persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah X adalah 2. Jadi misal nih, Miss mempunyai koefisien dengan variabel X pangkat 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabel X itu adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0, itu dengan syarat ABC anggota real, di mana R ini merupakan himpunan bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0. Contohnya dapat kalian lihat di slide yang telah disajikan. Materi kedua, itu bentuk umum persamaan kuadrat. Pada sebelumnya kita bahas bahwa bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat ABC anggota real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, jadi dalam persamaan kuadrat, A ini merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C itu merupakan konstanta atau suku tetapan. Contoh soal, di sini Miss memiliki soal X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Nah, jadi di mana kita lihat A di depan yang tadi telah dikatakan bahwa A didefinisikan sebagai koefisien dari X kuadrat. Jadi koefisien dari X kuadrat ini yaitu 1, jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya itu negatif 16. Dengan variabel pangkat tertingginya itu adalah 2. Untuk materi ketiga, penyelesaian persamaan kuadrat. Pada slide sebelumnya kita mempelajari bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini penyelesaian persamaan kuadrat ini merupakan nilai pengganti X yang memenuhi persamaan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau yang sering kita kenal itu dengan rumus ABC. Kita bahas untuk yang memfaktorkan.
Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah dalam memfaktorkan. Yang pertama, mengubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk implisit atau bentuk umumnya dengan menyamakan dengan 0. Jadi, bentuk umum ini kita samakan dengan 0. Yang kedua, faktorisasi ruas kiri. Jadi, ruas ini yang kirinya kita faktorisasikan menjadi bentuk mx plus p dikali dengan nx plus q, di mana m dan n tadi merupakan koefisien dari variabel x. Nah, yang ketiga, langkah ketiga itu dengan menyamakan setiap faktor yang dinyatakan dalam tanda kurung dengan 0. Di sini mis ada contoh soal nih untuk terkait memfaktorkan. Baiklah, kita lihat gimana pembahasannya. Untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, di sana sudah disajikan bahwa x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Kita ubah menjadi pemfaktoran. Nah, dengan cara min 6x ini kita cari hasil yang paling mendekatinya. Jadi, x kuadrat, kan ini kan min 8x plus 2x itu sama saja dengan min 6x. Nah, jadi ini kita gunakan untuk, kenapa kita baca seperti ini? Ini digunakan untuk memfaktorkan dengan langkah yang pertama tadi. Nah, jadi setelah difaktorkan kita samakan dengan 0. Jadi didapat hasil x plus 2 dikali x min 8 itu sama dengan 0. Di sini x plus 2 kita samakan dengan 0. Dan x min 8 kita samakan juga dengan 0. Jadi di sini untuk mencari x plus 2 sama dengan 0, kita tinggalkan x-nya sendirian di ruas kiri dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan atau mengoperasikan dengan cara ruas kanan dan ruas kiri dibagi atau ditambah atau dikali, sehingga kita dapat meninggalkan variabel x-nya ini sendiri di ruas kiri. Jadi untuk x plus 2 sama dengan 0, ini ruas kanan ruas kirinya dikurang dengan 2. Untuk sedangkan yang x min 8, ruas kanan ruas kirinya kita tambahkan dengan 8. Jadi didapat hasil kesimpulan x1 itu sama dengan min 2 dan x2 itu sama dengan 8. Untuk contoh soal yang kedua sama. Itu dengan menggunakan langkah kedua tadi kan. Jadi 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0 ini merupakan bentuk umumnya, tinggal kita faktorkan. Sama untuk yang seperti yang pertama tadi. Di sini kita dapatkan 2x plus 1 dikali x min 1. Nah, jadi untuk yang ini 2x plus 1 sama dengan 0. Kita sama-sama kurangkan, berarti kan kurangkan dengan 1 sama dengan negatif 1. Untuk yang ini, yang x min 1 sama dengan 0, itu sama-sama kita tambahkan dengan 1 untuk meninggalkan x-nya sendiri di ruas kiri. Jadi didapat x 1-nya itu sama dengan min setengah atau x2-nya itu sama dengan 1. Untuk selanjutnya, melengkapkan kuadrat. Di sini melengkapkan kuadrat itu ada yang namanya bentuk kuadrat sempurna. Biasanya bentuk kuadrat sempurna ini didefinisikan sebagai x min p itu tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, hubungan antara koefisien x dengan p pada bentuk x kuadrat plus 2px plus p kuadrat itu sama dengan buka kurung x plus p tutup kurung pangkat 2, di mana dia memiliki syarat bahwa p itu sama dengan buka kurung setengah dikali 2p tutup kurung pangkat 2. Kita langsung lihat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat plus 8x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini untuk menyelesaikannya dengan cara bentuk kuadrat sempurna, suku tetapnya kita sama-sama kurangkan dengan negatif 3 untuk memindahkan 3 ini di ruas kanan. Jadi kita sama-samakan kurang dengan negatif 3. Jadi 4x kuadrat plus 8x sama dengan min 3.
Nah, ini kita tinggalkan coefficient A-nya itu pada variabelnya, ini kita tinggalkan variabelnya saja, variabel x kuadrat saja, dengan membagi setiap persamaan dengan 4. Jadi hasilnya x kuadrat plus 2x sama dengan min 3/4. Kenapa 2x? Karena 8 dibagi 4 kan 2. Selanjutnya x kuadrat plus 2x plus 1 ini sama dengan min 3/4 plus 1. Kenapa? Karena ini persamaan ini kita jumlahkan dengan plus 1. Kita jumlahkan 1. Jadi didapat bentuk kuadrat sempurnanya. X plus 1 kuadrat itu sama dengan 1/4. Jadi kalau dia x plus 1 kuadratnya itu kalau ingin kita hilangkan, jadi dia menjadi bentuk akar. Jadi plus minus akar 1/4. Nah, akar 1/4 ini akarnya itu sama dengan plus minus setengah. Jadi didapat kesimpulan atau HP-nya, himpunan penyelesaiannya, x1, x2 yaitu min setengah, min 3/2. Rumus kuadrat atau yang sering kita kenal dengan rumus ABC. Nah, di sini Miss udah bagi nih untuk dari mana rumus ABC itu bisa kita dapatkan. Jadi pada slide ini Miss akan terangkan dalam menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dalam bentuk rumus ABC. Di sini sudah dijelaskan, silakan dipahami untuk tata cara pengerjaannya. Oke, jadi didapat kesimpulan bahwa rumus ABC itu X 1,2 diperoleh rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC-nya itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi itu adalah rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat. Kita lihat contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Oke, example. Selesai persamaan kuadrat berikut. Di sini misalnya ada contoh soal 3x kuadrat min 6x plus 2 sama dengan 0. Di sini kita langsung jawab atau penyelesaiannya, yaitu yang pertama-tama kita harus menentukan koefisien A, B, dan C-nya. Kemudian kita tulis bentuk umum persamaannya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ABC yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. Nah, jadi setelah kita substitusikan maka akan didapat hasil penyelesaiannya, yaitu X1 sama dengan 1 plus sepertiga akar 3 atau X2 1 min sepertiga akar 3. Baiklah, my student, itulah penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu persamaan kuadrat yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran sesungguhnya di dalam kelas. Terima kasih. Have to watching my video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.